Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Engku Obi untuk ibadah daring anak kelas tanggung Minggu tanggal 19 Juli 2020. Sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 314 Kau ya Tuhan tiap pagi. Adik-adik, mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah daring anak kelas tanggung. Tuhan Yesus, berkatilah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, aku Robo. Aku akan mengajak kalian bermain. Tantangan untuk kalian harus melengkapi huruf-huruf yang kosong yang ada di dalam kolom-kolom di bawah ini untuk menjadi sebuah kata. Total ada 3 kata, dan waktunya hanya 30 detik. Siapkan alat tulis dan tulis jawaban kalian pada selembar kertas. Kalian siap? Waktu sudah habis. Mari kita cocokkan apakah jawaban kalian benar atau salah. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah harapan. Yang ketiga adalah kasih. Tantangan berikutnya adalah setelah ini, Engku Obi akan bercerita. Kalian harus menghitung berapa jumlah kata iman, harapan atau harap, dan kasih yang Engku Obi ucapkan. Kalian boleh memilih satu kata saja, iman, atau harap, atau kasih. Yang tercepat mengirim jawaban dan jawabannya benar akan mendapatkan hadiah. Akan dipilih satu pemenang, hadiahnya akan dikirim langsung ke rumah kalian.
Kalian sudah siap? Siapkan perlengkapan kalian, Alkitab, alat tulis, dan buku atau selembar kertas. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, wah senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik melalui info daring pada pagi hari ini. Tadi adik-adik sudah bermain atau sudah beraktivitas, sekarang kita akan siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik perhatikan gambar yang berikut ini. Apa yang adik-adik bisa ceritakan? Adik-adik tulis dalam selembar kertas, pause videonya, dan play lagi setelah adik-adik mengerjakan. Ketika kita berada pada posisi yang tidak enak, ketika kita yang diejek, ketika kita yang dimusuhin, ketika kita yang dikata-katain, situasi ini pasti akan membuat kita merasa takut. Kita sedih. Kita merasa kenapa orang-orang itu tidak menyukai kita. Padahal kita tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Hal ini pernah dialami oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, dimulai dari pelayanan para rasul zaman dahulu. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Para rasul melakukan pelayanannya memberitakan kabar Injil ke berbagai tempat, ke berbagai daerah. Sebelum kita lanjutkan lagi, Kobi ada satu game menarik buat adik-adik. Nanti ada video, adik-adik bisa melihat peta perjalanan para rasul-rasul. Lalu adik-adik cari atau catat minimal 5 nama kota atau nama tempat yang ada pada peta atau peta video yang akan Kobi tampilkan. Siap? Nah, itulah peta perjalanan para rasul. Jadi kita tahu bahwa para rasul menyebarkan Injil di berbagai daerah. Di tempat-tempat itu masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan orang Kristen pada saat itu, mereka merasa takut. Mereka mengalami penderitaan. Di sini Rasul Petrus merasa perlu untuk mengirimkan sebuah surat. Surat itu untuk menguatkan. Dan surat-surat itu dikirim kepada jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen yang berada di Britania, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil. Surat itu kita bisa baca dan kita bisa lihat di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Adik-adik bisa pause dulu videonya, lalu play kembali setelah adik-adik membacanya. Melalui suratnya, Petrus ingin menguatkan orang-orang Kristen untuk selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan juga kasih. Orang Kristen berada di tengah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tuhan menginginkan agar orang Kristen dapat menjadi saksinya. Melalui iman, pengharapan,
dan juga kasih, Tuhan Yesus mau supaya umat Kristen, anak-anaknya, berani melakukan perbuatan yang baik untuk menjadi saksi Tuhan. Tantangan orang Kristen pada saat itu mungkin bisa sama dengan apa yang kita rasakan saat ini, tetapi dengan situasi yang berbeda. Kehidupan kita di dunia saat ini banyak sekali tantangan dan penderitaan yang sedang kita hadapi. Tantangan itu bisa berasal dari diri kita sendiri, atau ada juga yang dari luar. Nah, kita akan sama-sama lihat tantangan atau masalah apa saja yang kita hadapi dalam diri kita. Ketika ada rasa malas yang muncul dalam diri kita, ada roh jahat yang masih menguasai kalian untuk kalian malas belajar, malas membantu orang tua, atau bahkan malas beribadah. Karena kalian merasa bosan dengan situasi sekarang, di mana kalian harus beribadah di rumah, harus sekolah di rumah. Nah, ini tantangan besar buat adik-adik. Pemarah, egois, dendam, iri hati, dan berprasangka buruk. Kita masih suka marah, kecewa karena sebagai anak, kalau kita menginginkan sesuatu tidak dipenuhi, kita marah sama orang tua kita. Kita bertengkar sama kakak atau sama adik atau sama teman karena kita tidak mau mengalah. Iri hati jika teman-teman punya barang yang lebih canggih, lebih bagus, lebih baik, kalian mau seperti apa yang teman-teman kalian punya. Dan negative thinking atau berprasangka buruk menuduh seseorang yang belum tentu jelas kebenarannya. Nah, yang berikut adalah tantangan atau masalah yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama kita lihat teknologi. Gadget terkadang bisa membuat kalian lupa dengan tugas dan tanggung jawab. Harusnya gadget membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Tetapi kalau disalahgunakan, gadget ini bisa membuat kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan bisa merubah sikap kita. Kita jadi sering marah-marah karena mungkin kita bermain games atau kita juga mendapatkan informasi-informasi yang belum tentu betul beritanya. Dan dari lingkungan kita sekitar kita tinggal. Mungkin kita masih mendengar berita orang-orang yang masih membenci agama Kristen. Ada larangan beribadah, larangan membangun rumah ibadah. Pada intinya semua agama mengajarkan tentang kasih, bagaimana kita bisa menghormati satu sama lain. Tapi ada saja orang yang ingin berbuat tidak baik. Dia menginginkan atau mereka menginginkan manusia itu bermusuhan satu sama lain. Nah, ini adalah tantangan dari luar. Tantangan kita sebagai anak-anak Kristen. Ketika nanti kita berada di luar, bagaimana kita harus bersikap. Dan yang berikut adalah virus COVID-19 yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Ini adalah tantangan terbesar umat manusia, bukan saja di Indonesia. Para ilmuwan sedang berusaha untuk mencari obat untuk dapat menyembuhkan orang dari virus COVID-19. Akibat dari virus ini, banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak anak-anak yang tidak bisa datang ke sekolah. Datang beribadah, harus beribadah di rumah. Tidak bisa refreshing, tidak bisa jalan-jalan ke mall. Tidak bisa bermain dengan bebas seperti sebelumnya. Tantangan atau masalah yang muncul, yang ada dalam diri kita ataupun dari luar lingkungan kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan jadi merasa takut, kecewa, sedih, dan bahkan kita bisa jadi marah sama Tuhan. Sebagai anak Kristen, sebagai anak Tuhan, murid-murid Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalian adik-adik harus menjadi anak Tuhan yang berani menghadapi kesukaran atau kesulitan masalah-masalah yang ada saat ini. Karena ketika kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus,
kita akan mendapatkan kekuatan iman di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan. Tuhan Yesus sangat mengasihi umat-Nya. Wujud kasih Yesus adalah ketika Dia menderita dan rela mati untuk manusia. Dan kasih Yesus itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Kasih itu harus kita bagikan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, kepada semua orang. Mari adik-adik, kalian harus yakin bahwa bersama Tuhan Yesus, kalian pasti bisa. Kalian pasti akan menang menghadapi setiap tantangan atau masalah. Tumbuhkan iman percaya dalam diri kalian. Kalian harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, ikut ibadah. Jangan bermalas-malasan lagi, jangan bilang bosan. Agar iman percaya kalian terus bertambah dan kalian semakin kuat. Yesus sumber pengharapan. Percaya dan terus berharap kepada Tuhan Yesus ketika menghadapi situasi terburuk sekalipun, dan yakin Tuhan Yesus pasti akan menolong. Hidup dalam kasih Kristus. Hiduplah saling mengasihi satu sama lain. Hilangkanlah hal-hal atau sikap-sikap yang tidak baik. Dan bagilah kasih dimanapun kalian berada. Amin. Demikian cerita Kobi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal lawan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan menghadap hadirat Yang Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai dan membimbing kami ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah daring ini. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk selalu menjadi anak-anak yang berani ketika kami berada dalam setiap tantangan dan masalah-masalah kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kami. Dan biarlah Tuhan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkatilah kami ketika kami boleh berada di sekolah atau kelas yang baru. Biarlah kami boleh tetap semangat belajar, dan biarlah kami boleh tetap memuji dan memuliakan Tuhan baik dalam kondisi yang baik ataupun yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.